Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, Mas dan Mbak yang ganteng, yang cantik. Alhamdulillah. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Alhamdulillah. Pada hari ini ada yang terlambat? Nggak ada? Alhamdulillah. Ada Pak, aman, Maksus terlambat. Alhamdulillah hadir. Oh iya, Pak. Maksus Gitu, Pak. belum nongol ini. Ya, Ya, lain kali jangan sampai. Pak. Siapa tadi yang terlambat? Ya, saya datang nih. Mas Kus terlambat tadi. Ya. Lambat Pak, macet di jalan. Iya. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Pada hari ini sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tentunya kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya minta ketua kelas, coba Mas Iksan, monggo dipimpin teman-temannya. Oke, baik Bapak. Mari teman-teman semuanya, sebelum kita mulai untuk pembelajaran pagi hari ini, kita bacakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Iksan yang sudah memimpin. Langsung saja, ini pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu ya. Nanti jawabnya siap hadir Pak, gitu ya, yang lantang, yang tegas, gitu. Karena pagi-pagi saya yakin sudah semangat sekali. Saya panggil Kurnia Widiasi. Hadir Pak, siap. Nur Junita. Siap hadir Pak. Marosa Wahyu. Siap, Pak. Hadir. Arifin Bahtiar. Siap, hadir Pak. Mas Hilal. Siap Pak, hadir. Mbak Inka Rizky Savanta. Siap hadir Pak. Ya, hadir. Mas Isan. Siap, hadir Pak. Mbak Jumawati Hagia. Hadir, Pak. Siap. Mbak Indah Ria. Siap hadir Pak. Mas Fauzi. Siap, hadir Pak. Mas Maksus. Hadir Pak, siap. Hadir. Ya, alhamdulillah semua hadir semua ya. Nggak ada yang sakit atau alfa. Kelihatannya wajahnya tegang. Ya. Sarapan belum? Sudah ya? Sudah. Sudah Pak. Puasa hari Senin. Ya, biasanya hari Senin kan semangat gitu loh. Ya, relax saja sebelum kita mulai ya. Biasanya kalau pagi-pagi itu kan kita senam. Nah, ini ada ice breaking. Ice breaking senam gitu. Nanti peragakan seperti apa yang saya perintah ya sebelum kita memulai materi. Yang pertama, ke kanan kalian bilang aha, aha. Kalau gerakan ke kiri perintah ihi, ihi. Gerakan ke atas uhu, uhu. Gitu. Gerakan ke bawah alright. Jangan senyum-senyum gitu loh ya, yang semangat gitu loh. Oke. Ya. Gerakan ke kanan. Aha, aha. Gerakan ke kiri. Ihi, ihi. Hihi. Gerakan ke atas. Uhu, uhu. Oke, alhamdulillah sudah ada relax ya. Gitu. Ini kaitannya senam, ini ada peribahasa. Mensana in corpore sano. Ada yang tahu? Artinya apa? Bahasa apa itu Pak? Itu Belum, Pak. bahasa Belum tahu. Ada yang Saya Pak. Ya,
dalam tubuh Indah. yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat gitu nggak ya Pak ya? Kebalik Pak. Ya, seperti itu. Mungkin yang lainnya ada yang punya? Nggak ada ya? Oke. Mbak Indah, bagus ya, luar biasa. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jiwanya yang kuat. Gitu. Biar semangat lagi, ini ada satu ice breaking ya yang terakhir. Tepuk pagi sekali, ya. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam 3 kali. Gitu. Mic-nya dibuka, ya itu. Kita sama-sama ya. Tepuk pagi sekali. Tepuk siang 2 kali. Tepuk malam 3 kali. Oke. Saya tes coba. Tepuk siang. Ayo konsentrasi. 2 kali masih san. Ayo. Tepuk malam. Tepuk sore. Nggak ada. Nggak ada Pak. Ya, konsentrasi kalian sudah fokus gitu, gak ada. Tepuk pagi kali. Tepuk pramuka gak ada. Nggak ada. Oke. Terima kasih semuanya. Itu bukan ngeprank ya, tapi itu melatih konsentrasinya gitu. Lanjut yang akan kita bahas. Sebelum kita akan bahas itu, kita akan bahas materi yang sebelumnya. Saya akan presentasikan. Saya presentasi dulu. Sudah terlihat? Kecil Pak. Sudah. Oke, kecil ya. Oke, saya slide-kan dulu sebentar. Siap. Siap ya. Oke, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas teori apa? Teori apa yang kemarin? Apa ya Pak? Maaf lupa. Desa ya Pak? Itu sudah ada kelihatan? Teori pola Peruangan Ah, Keuangan kota. Oke, sudah. Nah, kemarin kita di pertemuan yang sebelumnya kita sudah buat market ya. Iya. Jadi teori apa yang kalian buat yang kemarin? Coba, ada yang bisa langsung? konsentris Pak. Iya, teori konsentris. Teori inti Siapa berganda tokohnya Pak. ini? Tokohnya siapa? Sudah ada di situ, masa nggak tahu? Ernest Burgess. Ernest Burgess. Weber. Ernest. Nggak tahu bacanya Pak. Pokok Ernest gitu. Pokoknya Ernest gitu ya, gitu. Terus yang kedua Ya. kita buat market lagi, kelompok yang lainnya juga. Ada yang tahu ini? Gak ada yang tahu? Mana Pak? Nggak pindah Pak. Sudah? Sudah kelihatan? Belum. Masih tetap Belum. Pak. Masih konsentris Pak. Sudah kelihatan? Sudah? Belum Bapak. Belum Pak. Sudah. Sudah. Nah, sudah Pak. Sudah. Coba saya slide Teori sektoral Pak. Ya, sudah kelihatan di situ ya. Teori sektoral. Sektoral. Sektoral yang dikemukakan Sudah kelihatan oleh teori sektoral? Hammerholt. Oke. Ya yang membuat Roy Pak. Yang dikemukakan Kalian Hammerholt. sudah membuat market tentang teori-teori dari keuangan kota. Yang terakhir, sudah kelihatan teori apa? Belum. Belum. Nah, teori apa? Teori inti Teori ganda. inti ganda Pak. Teori inti
ganda, sudah kelihatan ya. Nah, itu adalah materi yang sebelumnya kita bahas. Ini sifatnya mengingat saja supaya nanti materi yang akan kita bahas itu ada keberlanjutannya gitu. Next, kita lanjutkan bahwa materi yang akan kita pelajari itu adalah faktor dan dampak interaksi desa dan kota gitu. Faktor interaksi desa dan kota. Sudah kelihatan? Siapa itu, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ini masa nggak tahu? Ini guru kalian itu masa nggak tahu? Ini pernah jadi cover majalah gitu. Alhamdulillah majalahnya sobek gitu. Oh iya. Iya, kalau bobo bukan Pak. Cover boy ya, Pak? Ya dulu pernah jadi majalah, cover majalah, cuma majalahnya sobek gitu. Kasian amat ya gitu. Yuk kita lanjutkan. Jadi materi apa Pak dibaca? Materi tentang Faktor dan dampak interaksi desa dan kota. Interaksi desa dan Tapi dalam kota. interaksi Pak dan desa kota. Ya. nah, kompetensi dasar dan indikator untuk pencapaian kompetensi bisa dilihat ya. Itu 3.2 menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Menelaah faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Yang kedua, menganalisis dampak interaksi desa dengan kota. Terus di kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi IPK-nya untuk keterampilannya ini menyajikan laporan hasil tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa. Yang kedua adalah menyajikan laporan hasil tentang dampak interaksi desa dan kota. Nah, perlu saya sampaikan ya anak-anak bahwa pada tahap pembelajaran yang pertama, fase yang pertama ini nanti orientasi peserta didik ya terhadap masalah. Nanti akan dihadapkan sebuah masalah. Terus yang kedua, nanti mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, fase yang ketiga membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk tujuannya ini bisa diperhatikan. Metodenya pakai ceramah nanti dan juga tanya jawab, penugasan LKPD, ya. Terus nanti juga diskusi presentasi, dan modelnya nanti adalah problem based learning. Jadi berbasis masalah, nanti kalian akan menganalisis sebuah masalah tentang interaksi desa dan kota. Setelah itu kalian bisa memberikan sebuah solusi-solusi. Nah, bisa dilihat dan diperhatikan. Ini peserta didik dapat menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak interaksi desa kota dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota dengan baik dan benar. Terus, yang keempat, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil tentang dampak interaksi desa kota dengan baik dan benar. Yang kelima, menumbuhkan karakter kerjasama, bertanggung jawab, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Untuk teknik penilaian, ini saya sampaikan dulu biar kalian paham. Yang tahap pembelajaran sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Nah, untuk tahap pembelajaran saya sudah nggak usah sampaikan lagi ya. Tadi kan sudah ya. Iya, sudah, Pak. Tadi. Terus yang ke teknik penilaian, nanti ada penilaian sikap ya melalui lembar pengamatan, ada penilaian pengetahuan LKPD dan soal evaluasi. Terus yang ketiga, penilaian keterampilan diskusi dan presentasi. Nanti bentuk instrumennya sudah bisa dilihat diperhatikan. Oke, langsung saja kita menuju
sebuah stimulus ya. Coba saya minta kalian amati dulu. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Sudah diamati? Sudah. Sudah, oke. Oke, nomor 1 coba bisa berikan jawaban. Gambar apa? Nomor 1. Kemacetan Pak. Macet. Kemacetan. Oke. Kemacetan, Pak. Transportasi Pak, macet. Mas Arifin tadi jawab nomor 2 apa? Kalau nomor 2 itu kegiatan penduduk Pak di desa. Jadi menggunakan kendaraan yang sederhana. Ya, menggunakan kendaraan yang sederhana. Oke. Nomor 3 Saya juga Pak pakai becak. Nomor 3. Betul. Nomor 3 ada yang menjawab? Siapa? Gedung bertingkat Pak. Ya, betul. Gedung bertingkat. Gedung pencakar langit, Pak. Gedung pencakar langit ya. Mbak Juma. Oke. Yang lainnya. Nomor 4. Nomor 4. Sawah. Desa agraris, Pak, yang ada sawahnya. Pertanian. Pedesaan itu Pak, Ya, pedesaan. banyak petak-petak sawah tuh. Ya, betul. Jadi Mengelompok Pak. gimana? Mengelompok Pak pemukimannya itu Pak. Ya, di desa tapi pemukimannya mengelompok. Oke. Nah, selanjutnya coba saya minta dari kalian ada kaitannya, kalian berikan sebuah sebuah pernyataan tentang kaitannya dengan interaksi. Apa hubungannya gambar ini dengan materi yang kita bahas ini, interaksi desa sama kota? Misalnya di gambar 1, kemacetan. Ini ada pergerakan interaksi nggak? Ada, Pak. Itu akibat Cuma, penduduk silakan. Pak. Dikaitkan coba dengan materi ini. Dikaitkan dengan gambar 3, Pak, itu. Ya, dikaitkan dengan gambar 3. Iya. Jadi kemacetan dijumpai di mana? Di kota, karena banyak orang di kota, di kota metropolis, Pak. Di kota ya, daerah metropolis gitu. Terus yang kedua coba dikaitkan dengan gambar apa dan juga materi ini. Kira-kira ayo. Kemacetan Ya, Pak. karena banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Iya. Iya, betul ya, Mbak Marosa yang mencari pekerjaan karena faktor pekerjaan. Jadi interaksi. Ada lagi yang lainnya? Coba saya minta tadi yang diem, kira-kira Mas Gus dari gambar ini, yuk diamati. Kaitannya dengan materi ini apa? Dikaitkan dengan materi ini apa, Mas Gus? Halo, ada? Gak ada ya? Gitu. Coba saya tunjuk lagi yang belum tadi, Mbak Kurnia, coba. Iya Pak. Ya, kira-kira gambar ini dikaitkan dengan materi interaksi desa kota itu apa contohnya ini? Pola Pak, pola keruangan kota. Ya, pola keruangan kota gitu ya. Seperti apa pola keruangan kota itu? Menyebar Pak. Menyebar atau mengelompok kalau di kota? Oh mengelompok Pak, mengelompok. Ya. Lebih dominan mengelompok ya ke pusat-pusat fasilitas ya. Iya. Ada lagi yang memberikan itu? Gak ada? Oke. Jadi di gambar 1, 2, 3, 4 ini
materi dikaitkan dengan interaksi kota gitu. Coba kalian perhatikan untuk yang nomor 1 di sini ada interaksinya ya. Jelas ada interaksinya, ada sebuah kemacetan ini sendiri tentunya tidak berasal dari orang kota semua. Iya, betul. Ya kan? Ya, pasti ada dari mana? Orang-orang Dari pedesaan. Dari desa. Ya, berkumpul di kota. faktor apa yang mendorong sampai ke kota itu? Ekonomi. Ekonomi. Ya, faktor pertama ini Ekonomi, ekonomi ya. pendidikan, sosial. Sosial gitu. Terus yang nomor 2 ini kan ada bapak-bapak petani ya, melakukan interaksi ya. Interaksinya dari rumah ke sawah juga bisa ya. Dari rumah ke sawah. Lahan persawahan, Pak beli pupuk itu Pak, kota Pak. Ya bisa Mau beli pupuk ke kota. Bisa membeli pupuk ke kota atau apa? Menjual Padi. Hasil tapi panennya nggak Pak. dibawa padinya Pak. Nah, ini Bu, ya ini kan dalam perjalanan. Nanti kan ngambil Yang masih terus negosiasi itu Bu sama tokonya. ya. Oh ya 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 ya. Jadi kan bisa dikaitkan. Nah, ini adalah sebagai awal kalian untuk memahami materi di interaksi desa. Gitu, interaksi desa. Sebelum kita lebih jauh, apa sih yang disebut dengan interaksi? Pak, hubungan Pak. Iya, interaksi itu adalah Hubungan antara hubungan, ya. Dua. Hubungan ya. Gitu. Nah, menurut KBBI ini hanya sifatnya sifatnya pembanding ya. KBBI itu Kamus Bahasa Indonesia, tapi yang kita pakai ini adalah dari Profesor R. Bintarto ya, Profesor R. Bintarto. Interaksi adalah hubungan yang saling melakukan aksi, berhubungan dan aksi, mempengaruhi. berhubungan dan saling mempengaruhi. saling mempengaruhi. saling mempengaruhi. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan. Apanya Pak? Tulisannya kelihatan Pak. Bisa kelihatan ya? Gitu. Kan Ya. tadi kan. Oke, yang interaksi coba silakan dibaca coba. Siapa yang membaca pengertian dari interaksi itu sendiri? Menurut Bintarto ya Pak. Ya, menurut Bintarto. Ya, interaksi merupakan kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala atau masalah baru, Pak. Iya, jadi ada hubungan ya, hubungan dua wilayah antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Jadi dua atau lebih, gitu ya, sudah paham ya? Iya, Dan Pak. ada gejala Ya. baru. Ada yang mau ditanyakan Masalah, gejala Pak. baru itu apa? Masalah yang belum pernah terjadi mungkin, Pak. Ya, masalah yang belum terjadi apa kira-kira? Yang sebelumnya itu tidak macet, jadinya macet Pak, jadi menimbulkan masalah. Jadi menimbulkan Dampak Pak. Dampak menimbulkan- interaksi. ya, dampak dan interaksi. Ya, jadi kalian sudah bisa menganalisa ya bahwa hubungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya itu pasti ada dampak atau gejala-gejala yang ditimbulkan dan bahkan bisa menjadi masalah baru ya. Misalnya dari desa ke kota itu bisa menimbulkan masalah yang baru, terjadi kepadatan penduduk kan bisa ya, Iya, yang semula penduduk desa yang ada di desa yang tenaganya masih produktif pindah ke kota, jumlahnya bertambah, tidak ada tempat tinggal, nah mengontrak atau mungkin membuat pemukiman kumuh, nah itu bisa menjadi dampak,
Nah, selanjutnya ini ada lagi tentang permasalahan supaya lebih paham tentang analisa kalian. Ada sebuah permasalahan. Nah, coba kalian amati lagi ya, biar lebih sudah dilihat video tentang pabrik ya, gitu. Nah, pertanyaannya apa yang ada di dalam benak kalian melihat kondisi seperti itu? Kaitannya dengan interaksi desa sama kota? Aktivitasnya, Pak. Gimana? Aktivitasnya gimana? Aktivitasnya itu ya lumayan padat, Pak, karena orangnya kan berkumpul di situ. Karena interaksi di pabrik, jadinya kelihatan seperti macet. Karena banyak interaksi yang orang-orang lakukan di tempat yang sama. Kayaknya perpindahan penduduk juga itu Pak, bukan dari satu wilayah yang sama, kayaknya dari beberapa wilayah gitu kan, karena kumpul Aktivitas ekonomi, Pak. Ya. Aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi. Ya. Terus ada lagi dari video yang ditayangkan tadi? Jadi ada tadi Mas Arifin mengatakan ada kegiatan ya, perpindahan dari satu wilayah, interaksi dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari faktor ekonomi, kepadatan. Oke, berarti itu analisa kalian. Pertanyaan yang selanjutnya, coba kalian amati tadi ya, kalian perhatikan. Permasalahan apa kira-kira ya yang muncul dengan kondisi seperti itu, yang banyak industri yang muncul di suatu wilayah? Permasalahan apa ya? Kemacetan, polusi, Lingkungan, Gimana? Apa? kemacetan, Pak. Kemacetan, ya. Kemudian Bagus. Polusi. Ya. kemudian kebisingan, Pak, kebisingan. Kebisingan. Ya, yang jawab Mbak Juma. Coba yang lainnya. Coba. Mbak Junita mana? Coba Mbak Junita. Oke. Iya Pak. Permasalahan apa yang muncul? Kemacetan Pak. Karena Iya. itu kan banyak sekali arus lalu lintas orang. Arus lalu lintas orang. Oke. Saya tunjuk lagi, coba Mbak Inka, coba. Permasalahan pabrik yang begitu banyak di suatu wilayah, apa ini? Mbak Inkanya ke toilet kayaknya Pak, barusan. Ke toilet? Iya, Pak. Iya Pak. Oh ada itu Pak, itu Pak. Sudah Kebisingan. Sudah kembali Pak, sudah Oh, udah kembali. dari Ya, toilet. coba Mbak Inka. Ocha mau jawab tuh Pak, mau jawab. Ya, nanti satu. Polusi, Pak. Gimana? Polusi. Polusi, ya. Betul, ya, bagus. Siapa lagi? Mbak Ocha. penduduk desanya sepi Pak, semuanya pindah ke kota cari kerja.
Ya. Yang di desa tua-tua. Yang di desa tua-tua, ya. Ya. Yang muda pada ke kota. Yang muda pada ke kota. Jadi ini sebuah permasalahan juga ya. Di kota juga, di desa juga ada masalah juga ya. Tenaga produktifnya semuanya orang-orang tua ya. Ya, ada lagi? Gak ada? Oke. Jadi semuanya betul ya, gitu. Jadi ada masalah polusi gitu, ada masalah kebisingan. Bisingan kalau rumah yang dekat dengan itu tadi dengan pabrik, kita terbiasa pasti istilahnya jadi pencemaran suara gitu. Kalau kita nggak terbiasa. Jadi jawaban dulu cuma. Terus juga permasalahan yang lainnya tadi, tenaga produktif di desa juga berkurang gitu. Terus tadi permasalahan kemacetan. Nah, itu apalagi. Kenapa macet? Karena memang waktu berangkat dan jumlah volume di lalu lintas tersebut memang benar-benar over ya. Banyak sekali. Dibandingkan dengan lebar jalan dan juga jumlah kendaraan itu juga lebih besar ya gitu. Nah, itu sebagai stimulus. Nanti ada tugas-tugas yang kaitannya dengan itu, kalian mampu memecahkan sebuah masalah. Nah, ini saya sampaikan dulu, ini ada materi pengantar kaitannya dengan interaksi sama desa. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Belum ada, Kak. Ya, enggak, Pak. Berarti jelas ini ya, alhamdulillah belum ya. Oke, saya coba presentasikan. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah. Udah, Pak. Oke, sudah terlihat. Nah, ini ada sebuah tokoh, Edward Louis Ullmann. Jadi Edward Louis Ullmann ini adalah sebuah tokoh ahli geografi dari Amerika ya. Universitas Chicago. Jadi beliau ini sendiri konsentrasi di bidang perkotaan dan juga transportasi. Jadi ada 3 konsep menurut Edward Louis Ullmann: komplementaritas, intervening opportunity, transferabilitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Artinya apa, Pak? Nah, ini istilah asing ya. Komplementaritas ini adalah sebuah hubungan saling melengkapi, saling melengkapi. Terus yang kedua, intervening opportunity. Di kesempatan saling berintervensi diartikan kesempatan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan wilayah lain. Transferabilitas ini adalah perpindahan yang mendorong terjadinya interaksi keruangan. Nah, ini teori dari interaksi. Ada 3. Apa tadi? Komplementaritas. Komplementari. Yang kedua, intervensi. Yang ketiga adalah Transferabilitas. Oke. Saling melengkapi. Terus yang kedua, nah, intervening opportunity, kesempatan intervensi. Misalnya di sumber daya A dengan sumber daya B ini saling berhubungan 2 arah. Nah, muncul wilayah C, yang melengkapi kebutuhan A sama B, kebutuhan A sama B. Akhirnya A dan B tidak berhubungan. A sama C berhubungan, B sama C juga berhubungan. Misalnya contoh seperti ini ya, bisa kalian perhatikan.
Nah, misalnya seperti ini. Nah, bisa terlihat ya. Jadi untuk intervening desa A ya, melengkapi desa B, terus desa C muncul. Nah, akhirnya A dengan C, B dengan C saling berhubungan. Misalnya Jakarta membutuhkan sayuran di Bogor, sayuran di daerah Bandung. Ternyata di Bogor itu menyediakan sayuran yang lebih murah karena dekat, sehingga desa A. Nah, karena desa A dengan desa B terhalang oleh itu, jadi jembatannya rusak sehingga tidak bisa menyetop, ya, tidak bisa menjual, ya, desa A tidak bisa menjual ke desa B. Nah, ini karena dasar jarak dan itu. Oke, itu sebagai materi pengantar. Selanjutnya kita akan berdiskusi, ya, kita akan berdiskusi. Ya. Kita akan berdiskusi. Kelompoknya saya bagi. Nah, sudah terlihat ya kelompoknya? Oke. Sudah. Kita akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk kelompok 1, Mas Hilal, Habia Juma, Maksus, Marosa. Kelompok 2, Arifin, Indah, Inka, Junita. Untuk yang kelompok 3, Fauzi, Ihsan, dan Kurnia. Nah, untuk ketua kelompoknya Mas Hilal ya. Untuk kelompok 2 Mas Arifin. Untuk yang kelompok 3 Mas Fauzi. Oke, ada pertanyaan? Gak ada ya? Gak ada. Gak ada. Oke. Apa ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mas Hilal juga. itu untuk sumber belajarnya bisa dilihat ya, sudah saya share. Bahan ajarnya sudah saya share, untuk modulnya juga saya share. Silakan diunduh, yuk, silakan. Sudah, oke. Selanjutnya kan sudah saya bagi kelompok. Nah, nanti di tugas yang terakhir nanti ada 3 aktivitas. Nah, ini. Nanti saya kasih pohon masalah, ya. Saya kasih pohon masalah. Nanti saya perlihatkan. Kalian ambil coba perwakilan ketua. Nanti ada pohon masalah yang warna oranye. Ini untuk ditempel di pohon masalah yang saya pasang di papan tulis, gitu ya. Untuk yang solusi nanti warna hijau. Nanti kalian tempel. Nah. Tugasnya apa? Ya, kalian coba akses LKPD dan dibuka ya. Silakan dibuka. Oke, silakan dibuka. Nah, ini perintahnya yang pertama, LKPD yang pertama. Ini ada sebuah artikel, nanti kalian baca. Pak, nggak kelihatan. Kalian baca, terus kayak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Belum. Belum ya? Kurang jelas ya? Gitu. Kurang besar, Pak. Bentar, ya. Sabar ya. Nah, ini sudah terlihat ya. Gitu. Terlihat, Nah, Pak, nanti terlihat.
Ya, udah terlihat ya. Kalian baca baik-baik. Setelah itu nanti ada pertanyaan ya terkait dengan artikel tersebut ya. Terus nanti perintahnya tinggal dibaca. Ini gambar apa? Kalian nanti menganalisis contoh kehidupan nyata ya. Setelah itu identifikasi tabel dengan contoh bentuk interaksi desa kota pada bidang-bidang tertentu. Pada bidang-bidang tertentu. Oke, sudah ya. Itu. Nanti silakan kalian mengelompok. Ya, silakan kalian mengelompok. Itu untuk aktivitas yang pertama. Ada 3 aktivitas nanti ya. Aktivitas yang pertama. Untuk aktivitas yang kedua, ini ada sebuah pertanyaan mengapa ini urbanisasi di Indonesia ini 10 tahun terakhir ini kok mengalami kenaikan. Kira-kira penyebabnya apa kira-kira? Duit, Pak, duit. Masalah duit. Oke. Yang lainnya? Masalah sosial, Pak. Masalah Pekerjaan, sosial. Pak, pekerjaan. Pekerjaan. Ekonomi Pak. Pekerjaan ya, terus ya. Nanti kalian diskusikan dengan temannya ya. Gitu. Nanti kalian diskusikan dengan temannya, keaktifan kalian saya nilai. Gitu. Terus sumber-sumber belajarnya sudah saya sampaikan tadi itu ya. Terus nanti juga presentasi juga diperhatikan, itu nanti siapa yang aktif untuk kekompakannya nanti juga saya nilai gitu. Lanjut. Nah ini juga dari infografis tersebut kalian analisa ya. Gitu. Cina, India, US, Indonesia. Nah ini Indonesia menjadi urutan keempat dan jumlah penduduk yang terbanyak dan juga mengalami urbanisasi. Ya. Kalian analisis. Gitu. Ada pertanyaan nih terkait dengan gambar ini? Kurang jelas lagi? Insya Allah sih sudah ya. Gitu. Ini ranah kognitifnya tinggi ini kita menganalisis ya. Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalian coba analisis dari infografis maupun juga statistik itu tadi. Faktor pendorongnya apa terjadi urbanisasi? Faktor penariknya apa gitu? Saya yakin pasti punya gitu, jawaban yang didiskusikan dengan teman-temannya. Terus yang selanjutnya, dampak dari interaksi itu pasti ada dampak ya, negatif, positif bagi kota maupun juga. Jadi silakan di. Yang terakhir, untuk LKPD yang terakhir, aktivitas yang terakhir, ayo membaca ya, masih sama kemacetan. Permasalahannya apa ini yang ditimbulkan? Ini kemacetan yang ada di daerah urbanisasi. Daerah urbanisasi apa kira-kira? Daerah mana saja urbanisasi yang besar? Kota tujuan terbesar urbanisasi? Jakarta. Iya, Jakarta. Ada lagi? Surabaya. Surabaya. Mana lagi? Bali, Pak. Makassar. Ya. Makassar. Ya, pertanyaan saya lagi, pulau yang menjadi pusat urbanisasi di Indonesia? Jawa. Ya. Jawa, Pak. Pulau Jawa. Jawa Barat ya. Ya. Di wilayah Jawa itu tersebut pasti ada permasalahan-permasalahan, ya, pasti ada permasalahan-permasalahan. Nah, kan tadi saya sudah tempel di papan tulis ya. Gitu. Saya sudah bagi daunnya ke setiap kelompok diwakili oleh ketua kan tadi. Yang oranye untuk apa? Masalah. Untuk permasalahan, Pak. Ya, kalau yang hijau untuk Solusi. solusi. Nanti pada saat presentasi kalian tempel gitu ya, terus nanti bacakan permasalahannya apa dan solusinya. Oke. Nah, ada pertanyaan? Gak ada ya? Tidak.
Masa pertanyaan nggak ada? Berarti sudah paham. Nggak ada, Pak. Belum dicoba, Pak. Oke, belum dicoba. Oke. Setelah ini saya kasih waktu 15 menit. Saya rasa sudah cukup ya. Silakan mengelompok ya. Tadi kan sudah mengelompok ya. Silakan difokuskan lagi untuk pencarian. Ini waktu tetap terus berjalan. Lihat stopwatchnya ya. Nanti jangan lupa untuk penilaiannya ya. Saya informasikan nanti keaktifan diskusi ya. Terus juga penilaian sikap, nanti penilaian antar teman juga nanti saya kasih, saya observasi sendiri. Mohon maaf ini ada backsoundnya ya, ini supaya kalian nanti nggak boring ya saat diskusi. Hilal nebeng nama Pak, nggak mau mikir Pak. Ocang ajakin bercanda mulu itu, Pak. Ya, diingetin ya, jangan bercanda mulu. Yang lainnya, ada pertanyaan? Kurangnya itu, Pak. Wah, ini malah mendengarkan musik ini, nggak kerja-kerja ini ya. Pak, ini faktornya harus berapa, Pak? Harus 33 tak, Pak? Faktornya maksimal 3. Kurang boleh ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Yang penting ada 1 ya Pak. ya sesuai aturan ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya rasa sudah cukup. Silakan presentasi dari kelompok 1. Siapa yang mencoba? Kelompok 1 di Bu Ocha. Sebagai ketua kelompok, saya mendelegasikan Bu Ocha dan Pak Maksus untuk mempresentasikan hasil diskusi Pak Faizin. Ya, Mas Hilal. Tapi sebelumnya ke depan dulu ya, Mas Hilal ya. Di depan presentasi semuanya kelompok. Siap. Sebagai juru bicaranya Bu Ocha dan Pak Maksus. Dipimpin Mas Hilal ketua ya. Nanti siapa yang mewakili? Atau langsung ya, Mbak? Ya, Ayo Pak Hilal. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 Pak, mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk yang pertama dulu, itu gambar yang pertama adalah tentang teori interaksi intervening opportunity, Pak. Terus contohnya kalau di kehidupan nyata itu misal desa A mencari ikan di desa B, terus antara desa A sama desa B ada desa C yang juga memproduksi ikan. Jadinya itu karena jaraknya yang dekat dengan desa A, akhirnya pilih ngambil ikan dari desa B. Itu Pak kalau yang intervening. Terus yang kedua ada regional complementary, yaitu saling melengkapi, misal kayak desa sama kota. Kalau desa itu bisa melengkapi hasil bumi, kalau wilayah kota itu bisa melengkapi hasil yang modern kayak gitu Pak, kayak internet itu. Terus untuk yang ketiga spatial transferability, itu contohnya, bentar ya Pak. Maaf. Yang ketiga itu spatial transferability, petani desa A menjual hasil padi ke desa B karena di desa B jembatannya rusak, akhirnya petani desa A batal menjual hasilnya Pak. Ya. Lanjut Pak. Ya, Ocha. Selanjutnya interaksinya Pak, interaksi antara desa sama kota itu bisa di bidang ekonomi, berarti ada perdagangan antar daerah. Terus kesehatan, misal orang desa itu sakit, semuanya pergi ke kota untuk mencari pengobatan Pak. Itu.
Terus selanjutnya dari infografis, faktor penarik dan pendorong interaksi wilayah desa dan kota. Kalau faktor pendorongnya itu berarti di desa sulit pekerjaannya itu sulit atau terbatas, hanya petani saja. Terus biasanya orang-orang desa itu kurang bahagia Pak, mereka bosen. Hiburannya cuma hamparan sawah yang hijau gitu tok Pak, nggak ada yang wahana-wahana ekstrim kayak di kota, nggak ada Pak. Terus fasilitas sosialnya minim juga di desa, cuma ada apa ya, toko kayak gitu, mall nggak ada Pak. Terus biasanya di desa itu juga ada bencana alam kayak tanah longsor, terus keinginan untuk mengubah nasib Pak, pola pemikirannya sudah agak maju. Itu kalau faktor pendorong dari desa. Faktor penariknya kalau dari kota berarti fasilitasnya lengkap, kesempatan kerjanya itu juga banyak kalau di kota, beraneka ragam, upahnya juga tinggi, terus sarana hiburan juga banyak wahana, mall seperti itu Pak. Terus biasanya kalau untuk anak-anak muda di desa itu kan normanya masih mengikat ya Pak. Anak muda zaman sekarang kan sudah tidak terpacu sama norma yang ada, jadinya mereka pilih pergi ke kota untuk hidup bebas seperti itu Pak. Terus untuk dampaknya, kalau dampak positifnya itu berarti kalau di desa satu saja Pak ya, nggih. Kalau di desa berarti nanti kesejahteraan penduduknya meningkat Pak dengan adanya urbanisasi. Misal anaknya pergi ke kota, berarti nanti orang tuanya di rumah bisa bangun rumah kayak gitu Pak. Itu dampak positif. Kalau dampak negatifnya berarti tenaga orang muda yang ada di desanya sedikit Pak, banyak orang-orang tua yang ada di desa. Gitu Pak. Terus selanjutnya yang terakhir itu yang pohon Pak. Ya, silakan ditempel ya. Oh ya, Pak, saya ndak gitu Pak. Aduh, ndak teka. Bisa dibantu Mas Dila, ditempel masalahnya saya apa? ndak teka Pak, maaf. Ketuanya ada yang lainnya. Ketua kelompok saja Pak. Sudah? Maaf ya Mas Dila, saya ndak teka, masa mau naik kursi. Laki-laki yang bagus tuh. Ketua kelompok. Ya, siap. Yang oranye yang permasalahan Pak, itu kemacetan. Kemacetan. Solusinya berarti Pak, harus kita harus mau naik kendaraan umum. Kalau ndak gitu pakai sistem yang ganjil genap Pak, kayak di Jakarta. Terus yang di Malang itu kan juga mau dicoba Pak, gitu. Berarti Mas Hilal nanti ndak boleh naik motor Pak, dia harus berangkat naik bis atau naik angkot. Sudah? Terus ada lagi kriminalitasnya kalau di kota berarti meningkat Pak. Solusinya berarti harus selalu ada pos kamling. Selalu ada pos kamling ya, standby ya. Salah Pak. Bukan pos kamling, sis kamling Pak. Kalau pos kamling di mana-mana ada, ndak ada orangnya percuma Pak. Ini pengamatan secara langsung ya di Iya Pak. sekitar ya. Gitu. Biasanya cuma ada posnya, orangnya ndak ada Pak. Cuma ada TV-nya ada aja. Iya. Pengalaman yang real ya. Bagus. Iya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Untuk kelompok satu, untuk kelompok yang kedua, ya, silakan Mas. Siapa? Oke, terima kasih Pak waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok saya Pak. Di kegiatan kita yang pertama tadi itu teorinya ada juga intervening ya Pak, opportunity. Jadi kalau contohnya di kehidupan itu adalah di Jakarta itu Pak, itu banyak bisa membeli hasil pertanian sayur dari Bandung ya biasanya. Tetapi karena di situ ada daerah lagi yang lebih dekat yang menawarkan hasil sayurnya, sehingga tidak lagi mengambil
dari Bandung Pak, jadi mengambil dari daerah yang lebih dekat. Itu contoh dalam kehidupan tentang teori intervening opportunity. Kemudian yang kedua tentang regional complementary, itu adalah desa penghasil produksi pertanian yang dijual ke kota. Jadi hasil pertanian di desa itu dijual ke kota Pak. Jadi itu contoh saling melengkapinya. Kemudian kalau yang teori yang ketiga, yang spatial transfer ability, itu contohnya adalah kalau dulu mungkin mau menjual itu harus menggunakan gerobak gitu ya Pak. Kemudian kalau sekarang ini sudah ada kemudahan di mana di Jakarta itu adanya kereta api, kemudian ada MRT dan sebagainya. Jadi untuk perpindahan itu jauh lebih cepat Pak. Ini contoh yang spatial transfer ability. Untuk interaksi yang bisa kelompok kami identifikasi itu adalah di bidang pendidikan Pak. Nah contohnya apa? Itu ada banyak perguruan tinggi, terutama di daerah kota ya, jadi banyak perguruan tinggi. Nah, sedangkan kalau di desa mungkin belum ada gitu untuk perguruan tinggi. Kemudian untuk informasi itu contohnya adalah di kota itu jauh lebih cepat ya transfer informasinya karena sudah ada internet Pak gitu. Kalau di desa masih belum, biasanya berpusat dari data-data statistik gitu saja gitu, yang diperoleh dari desa sendiri. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah dari infografis, potensi interaksi wilayah antara desa dan kota. Faktornya apa saja? Ada faktor pendorongnya. Yang pertama adalah kenapa kok harus berinteraksi? Itu karena di kota biasanya banyak polusi, kemacetan, kriminal gitu. Jadi perlu tempat-tempat yang lebih nyaman gitu Pak di daerah desa. Kemudian faktor penariknya juga mungkin bisa karena lokasinya lebih dekat ya dengan pusat kota, sehingga menganggap ini adalah daerah yang paling strategis gitu untuk melakukan kegiatan industri. Mungkin itu ya Pak yang bisa kelompok kami. Kemudian untuk yang dampaknya Pak, dampaknya ketika sudah terjadi interaksi antara desa dan kota, dampak positifnya ini berarti kebutuhan itu banyak tercukupi, terutama kebutuhan pangan Pak bagi penduduk kota gitu. Sedangkan dampak negatifnya banyak penduduk desa yang datang ke kota gitu. Ini yang biasanya menimbulkan banyak masalah gitu, apalagi datang ke kota tanpa punya keahlian gitu. Itu untuk identifikasi kami dari gambar visiografis. Nah yang terakhir ini adalah pohon ya Pak tadi. Pohon itu permasalahan yang bisa yang sering terjadi itu diantaranya adalah kepadatan penduduk Pak. Jadi jumlah penduduk di daerah kota banyak, itu permasalahannya Pak. Kemudian solusinya berarti transmigrasi Pak. Jadi harus banyak yang dikurangi, mungkin ya harus ada yang dipindah gitu. Kemudian permasalahan lagi yang kedua adalah biasanya di kota itu muncul slum area Pak atau kawasan kumuh. Nah itu untuk solusinya ya mungkin harus disediakan oleh pemerintah rumah hunian gitu atau rumah susun gitu. Mungkin seperti itu Pak dari kelompok 2 terkait dengan kegiatan hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih pada semua kelompok ya. Kita kasih aplaus buat teman-teman kita yang sudah mempresentasikan. Kita kasih aplaus ya. Terima kasih bahwa pada diskusi kali ini saya ingin coba tanya satu saja, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Mbak Marusa coba dari diskusi tadi, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Jadi peka terhadap lingkungan Pak. Saya kan dari desa, berarti nanti kalau kita pergi ke kota, kalau bisa kembali lagi ke desa Pak. Jangan menetap di kota. Iya, bagus ya. Jadi
memang interaksi ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, jadi lebih peka, lebih kritis ya. Gitu. Sebagai penguat, ini saya sampaikan bahwa pengaruh interaksi desa dan kota ini memang yang jadi kunci utamanya adalah memang komoditas antara satu desa dengan desa yang lain atau kota itu ada perbedaan, sehingga ada sebuah interaksi. Ada sebuah interaksi di mana interaksi ini pada umumnya bisa kita lihat barang, informasi, ya, gagasan, bentuk pekerjaan, rekreasi, ilmu pengetahuan, komunikasi, dan lain-lain. Dari pengaruh interaksi ini sendiri akan menimbulkan sebuah gejala, ya, gejala-gejalanya, baik dampaknya maupun juga pengaruh, baik dampak positif maupun juga dampak negatif yang tadi sudah disampaikan setiap kelompok. Oke, itu yang bisa saya kuatkan kepada kalian. Untuk selanjutnya kita buat simpulan, ya, kita buat simpulan perwakilan dari salah satu saja, Pak. Simpulan pada pertemuan kali ini. Simpulannya tadi adalah, ya Pak, dari saya mungkin Pak. dari Untuk pembelajaran. kesimpulannya, ya kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah belajar tentang faktor-faktor kenapa desa dan kota itu berinteraksi. Kemudian dampaknya juga Pak, gimana faktor-faktornya tadi yang kita pelajari adalah karena adanya kesempatan antara ya Pak. Kemudian adanya kebutuhan berinteraksi itu antara satu desa dengan kota gitu. Dan satu lagi adalah kemudahan untuk transfer. Jadi itu mungkin faktor-faktor yang kita pelajari hari ini terkait interaksi desa dan kota. Kemudian Ya, untuk dampaknya Pak, dampaknya mungkin tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain juga, diantaranya adanya kemacetan, kemudian perpindahan penduduk, kepadatan penduduk juga tadi, dan munculnya pemukiman kumuh terutama di daerah kota ini untuk dampak yang di kota ya Pak. Kemudian kalau yang dari desa mungkin dampaknya itu kehilangan para pekerja yang usia muda Pak. Jadi rata-rata banyak yang pindah ke kota, jadi kekurangan pekerja gitu. Mungkin itu Pak yang saya pahami untuk hari ini pembelajarannya. Ya, terima kasih Mas Arifin, begitu bagus ya kesimpulannya itu tadi. Jadi interaksi antara satu wilayah maupun juga wilayah lainnya antara satu desa dengan kota pasti menimbulkan gejala ya, permasalahan yang baru. Tentu kita harus peka, kritis memberikan sebuah solusi-solusi yang real, solusi-solusi yang real. Selanjutnya untuk refleksi kalian tulis ya di buku catatan ya, selembar kertas, nanti bisa dikumpulkan untuk refleksi pengalaman-pengalaman apa yang kalian rasakan. Terus pesan yang saya ingin sampaikan bahwa interaksi ini sendiri kita sebagai makhluk sosial gitu, dan juga erat kaitannya dengan satu ruang dengan ruang yang lainnya. Alangkah lebih baiknya kita saling melengkapi ya, saling membutuhkan gitu, saling membantu gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia bermanfaat bagi orang lain. Next, untuk step yang selanjutnya kita evaluasi coba. Sudah saya share di silakan kalian untuk soal evaluasi kita akan ke kuisis ya, ke kuisis. Ke kuisis silakan di klik untuk kuisis. Sudah ada yang masuk. Nah, sudah ada yang masuk.
Ya, coba kita kelihatan nggak ya? Kita mulai, langsung kita live. Sudah kelihatan belum? Belum. Belum, Bapak. Sudah kelihatan belum ya? Sudah Pak, barusan kelihatan barusan. Keluar lagi, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Saya sudah masuk ke kuisis. Sudah masuk ya? Coba kita mulai. Yuk silakan dikerjakan. Kita sudah mulai. Ini yang sudah terlihat pemenangnya. Pembelajaran ya. Untuk selanjutnya kalian mengamati interaksi yang ada di daerah kalian. Setelah itu kalian catat. Itu saja. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.